Cermin banyak gambar, demikian orang banyak menyebut sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang acap kali dipanggil Gus Dur ini. Kehidupan Abdurrahman Wahid penuh dinamika. Ketokohannya tidak terbatas pada sikapnya yang kadang terkesan kontroversial. Gus Dur memang memiliki berbagai pemikiran jauh yang kadang belum sepenuhnya bisa kita terima saat ini. Apalagi cara Gus Dur melontarkan gagasan seringkali tajam menukik. Barangkali lantaran budayawan ini tak terbiasa terikat dengan metodologi tertentu. Namun kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya lah ia hanya lebih memerankan logika daripada rasa. Sebagai budayawan, Abdurrahman Wahid pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode tahun 1984-1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Juri. Apa yang menjadi pemikiran Gus Dur tentang kebudayaan di Indonesia saat ini, Pak? Kebudayaan kita tengah mengalami proses transisi, ya. Nah, sebagai akibat maka terjadi relativisasi nilai. Jadi nilai itu menjadi relatif. Nah, diharapkan dengan terjadinya proses relativisasi nilai itu, maka dalam jangka panjang nilai-nilai yang luhur, yang esensial dapat kita pertahankan. Lalu etos keilmuan dan penguasaan teknologi akan berkembang sehingga antara keduanya terjadi keseimbangan. Namun yang saya lihat sekarang secara budaya, relativisasi nilai itu bukan hanya berupa melemahnya sejumlah nilai, tapi justru erosi, pengikisan nilai itu yang terjadi. Nah, soalannya adalah kalau pengikisan nilai tetap terjadi dengan deras, maka kita sudah akan mengalami kesenjangan karena pertumbuhan etos keilmuan dan penguasaan atas teknologi belum jadi betul, sementara nilai-nilai yang baik sudah pada berantakan. Nah, akan muncul satu hibrida gitu, yaitu kecenderungan untuk melakukan jalan pintas mencapai sesuatu tanpa menghiraukan etika dan moralitas. Begitu juga kita akan sampai kepada sikap hidup hedonistik, ya, haji mumpung lah. Dulu kita bertetangga ini erat satu sama lain, jadi sekarang sudah kalah dengan ikatan pekerjaan. Kita lebih kenal dengan orang sekantor daripada dengan tetangga kanan kiri kita. Ini satu contoh terjadi relativisasi nilai-nilai, ya. Di situ nilai guyub, ya, orang tua harus guyub. Nah, jadi tempatnya dipindah, terjadi proses pengenduran atau pelonggaran ikatan-ikatan sosial. Nah, kalau sebatas itu saja sebetulnya nggak apa-apa. Memang mau tidak mau kita harus memberikan perhatian penuh kepada pekerjaan kita, dan dengan demikian juga kita akan semakin terserap oleh lahan tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita bekerja. Nah, tetapi sekarang yang terjadi adalah ketika kita pisah dengan tetangga kita, tidak begitu tahu tetangga kita, yang terjadi adalah kita juga dirasuki oleh sifat materialistik. Kita dirasuki oleh kebutuhan untuk menumpuk kekayaan, menumpuk ini. Nah, kita tidak peduli lagi tetangga kita, terus kita pameran kekayaan di tengah-tengah tetangga yang nggak seperti itu. Jadi contoh lain, kita dulu ukuran kita prestasi, ya, prestasi dalam arti tapi didukung oleh lingkungan setempat. Dan kita sekarang masuk kepada dunia ukuran prestasi yang objektif, prestasi kerja, prestasi kemampuan berpikir, bertindak dan sebagainya. Tapi karena ini belum mapan betul proses mengukur segala sesuatu berdasarkan prestasi, lalu muncul berdasarkan koneksi. Ya, kalau ini diteruskan, yang koneksi ini menjadi terlalu, ya, di situ kan terjadi erosi nilai, bahwa prestasi digantikan kan oleh koneksi, relasi dan sebagainya. Nah, pertimbangan objektif menjadi dipakai pertimbangan subjektif. Ini akan menghancurkan kecenderungan kita untuk mencari penguasaan teknologi secara tuntas dan sikap atau etos ilmiah kita. Karena dunia ekonomi kita tidak bisa sendirian menangani masalah itu, maka diperlukan cultural properties, perangkat-perangkat budaya, termasuk juga diperlukan perangkat-perangkat agama untuk menangani masalah kesenjangan ekonomi ini. Nah, saya umpamanya
selalu minta dari dulu kepada kalangan agamawan, bu, kita bicaralah tentang masalah-masalah ekonomi secara benar. Apakah tentang strategi pembangunan ekonomi, apakah tentang konsep-konsep ekonomi teoritik yang digunakan, atau tentang apa saja. Nah, sekarang ini umpamanya saya melalui Nahdlatul Ulama menginginkan munculnya 2000 DPR dalam tempo 20 tahun yang akan datang. Kalau tiap DPR itu nanti bisa memunculkan 100 pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang tangguh gitu ya, dalam 20 tahun kan akan terjadi munculnya 200.000 pedagang kecil yang tangguh dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu kalangan yang katakanlah bahasa salah tadi ya sudah lanjur salah kaprah ya, pri santri. Nah, pengusaha pri santri yang kuat dalam jumlah sedemikian besar ini akan meningkatkan kemampuan daya beli dari rakyat kecil di bawah ya, menciptakan pasaran domestik yang kuat. Ini akan membuat konglomerat Cina yang ada itu semakin terkait dengan ekonomi pri. Jadi akan terjadi proses integrasi ekonomi nantinya. Nah, ini agama bisa berperan, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berbicara tentang bank umpamanya, itu tentu menyangkut masalah hukum agama atau pandangan agama tentang bank itu sendiri. Nah, di sini agama harus berkiprah. Belum tentang pengorganisasian bank, belum tentang pembinaan nasabah bank, belum tentang macam-macam aspek lah dari bank. Ya, pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya. Fikihnya itu bunyinya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih ya, jadi additional returns, itu dianggap riba, usury, dan riba dilarang oleh agama ya. Nama haramallahu riba wa yurbis shadaqat, ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Jadi sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori tort. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian itu ya, bentuknya dalam bentuk pengembalian periodik yang disebut bunga bank. Nah, menurut saya itu bukan riba, karena dia adalah semacam bagi hasil dalam bentuk yang canggih. Nah, jadi itu namanya qirad. Pemutaran uang itu qirad, jadi dari bukan tort tapi qirad.